Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, ini terakhir ya, Pak ya, betul Bu ya. Ini harus praktek ini. Jadi ibu tugasnya di rumah adalah membuat daftar yang harus disyukuri itu ditulis betul ya. Jangan waktu sholat mencari-cari. Selama hidup ini yang disyukuri apa ditulis dulu. Nanti ketika waktu praktek itu sudah tidak mikir lagi. Waktu problemnya apa juga ditulis. Jadi jangan waktu sholat itu baru mencari-cari. Baik Bu ya, sekarang caranya berdoa begini Bu. Silakan dibuka di buku kecil ini, di buku ini halaman 25. Bilang lagi. Sudah Pak ketemu halaman 25 ya. Ya. Jadi coba perhatikan, lihat di sini dulu. Cara berdoa, kalau Bapak Ibu ingin rezeki itu doanya gimana? Ya Allah, berikanlah saya rezeki. Ya, itu namanya permintaan secara langsung. Tapi ada juga model doa yang tidak langsung. Wahai Allah, saya butuh duit, saya yakin bahwa Engkau bisa memberi saya duit. Itu bentuk doa tidak langsung. Paham ya Pak ya? Itu ada dua. Sebenarnya buku ini harus dilengkapi buku ini, doa-doa ini ya, karena ini gandengannya ini. Nah, doa-doa ini. Ini namanya ada di belakang sini, risalah doa. Oke, subhanallah. Terima kasih Bapak. Jazakallah. Mudah-mudahan Allah mengganti minuman surga. Ini ada praktek-prakteknya. Tapi begini, untuk yang seperti Nabi siapa yang sakit, Nabi Ayub kan? Ketika sakit doanya tidak begini, wahai Allah sembuhkanlah saya, tidak begitu. Tapi ketika sakit itu ngomong gini, wa ayyub idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, saya ini sakit, saya yakin Engkau pasti menyayangi saya. Paham toh? Tidak ada permintaan sembuh. Nah, ini namanya dalam bahasa psikologi namanya doa jenis afirmasi, doa penguatan diri, menambah keyakinan. Saya di dalam buku ini menggunakan pola afirmasi itu. Makanya kalau ibu berdoa begini caranya. Satu, sebutkan masalah secara fokus. Langkah pertama apa? Menyebut masalah secara fokus. Yang kedua, katakan saya ridho, saya tidak mengeluh. Ingat kata kunci itu ya. Mengapa? Kalau itu tidak disebut nanti Allah tidak suka ya. Terus yang ketiga, katakanlah saya pasti Allah Maha Kuasa menolong saya. Ketiga, keempat. Oke, sekarang prakteknya saja. Ini halaman 25. Ini contoh ada orang sakit punggung. Coba silakan dibaca Bu. Ibu-ibu yang baca dulu nomor 1. B, bagian B. Yang bersama-sama. Ya, kalau punggung saja itu belum
belum fokus, paham ya? Nah, kita itu nanti kalau orang akupuntur Bapak Ibu itu kalau nusuk jarum itu fokusnya jelas. Nah kita nanti itu akan mencoba titik yang sakit itu nanti kita betul-betul fokus di situ, paham toh? Kalau punggungku saja itu masih umum, maka dikhususkan lagi punggungku sebelah kanan. Berarti lebih khusus toh? Lebih khusus toh? Tapi itu masih umum. Yang atas apa yang bawah? Paham? Matahari tidak akan bisa membakar kertas kalau matahari itu tidak difokuskan. Paham? Ya, ahli akupuntur itu tidak bisa kemudian ibu datang langsung ditusuk gitu saja, tidak bisa. Dicari mana fokusnya. Oke ya. Nomor 2, ayo bapak-bapak yang baca sekarang. Ya, itu langkah berarti langkah 2 toh. Silakan yang ketiga, ibu-ibu. Nah, ketika ngomong penyakitku, apa itu? Oh, orang yang salat, tidak apa-apa, hiburan. Ketika sudah menyebut, coba lagi, kedua ketiga ya, dibaca lagi, nomor 3. Yakin, pasti, Maha Kuasa memberi kesembuhan atasnya. Nah, ketika ngomong penyakitku itu pusatkan energi pada titik yang sakit itu. Paham? Jadi ketika ngomong penyakit engkau Maha Kuasa memberi penyakitku, maka itu arahkan ke bagian yang sakit itu. Kalau menyangkut anak ya berarti arahkan ke wajah anaknya itu. Paham toh? Anakku begini-begini, ya Allah, engkau pasti Maha Kuasa memberi petunjuk anakku yang bernama itu. Fokus. Paham? Sudah, sekarang nomor 4, bapak-bapak yang baca. Wahai Allah, aku pasrah kepada aku pasrahkan keseluruhan penyakitku kepada. Oke, terus? Ya begitu memang, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pasrah, itu sudah total. Tidak boleh begini, aku pasrah. Jadi kalau sudah pasrah berarti gini, aku pasrahkan penyakitku ini kepadamu. Jika sembuh, aku berterima kasih, betul kan? Saya ulang, aku pasrah kepadamu. Jika sembuh, aku. Jika tidak sembuh, nah itu betul baru tawakal. Jadi kalau Bapak Ibu jika sembuh terima kasih, jika tidak sembuh kurang apa lagi saya ini, itu nantang. Itu tidak punya etika. Paham Bapak ya? Sebab apa? Kok tetap terima kasih? Ya sudah, berarti ya sakit ini memang rahmatnya Allah. Orang diberi diabetes, alhamdulillah Pak, dengan diabetes saya tahajud terus. Ya mesti bolak-balik ke kamar kecil. Berarti diabetes itu diberikan bukan untuk penyiksaan, supaya orang itu mau menyapa Allah di tengah-tengah malam ketika banyak orang tidur. Amin aja berpikir. Pasrah nggak boleh begini Bu. Saya pasrah kepadamu. Momennya sakit ya, saya pasrah kepadamu. Tapi ya kalau bisa sembuh, itu sudah pasrah. You know that when you submitting everything to Allah, there is no choice anymore. When you read supplication, when you ask something to Allah, there is choice. Ya Allah, saya minta rezeki, saya minta duit, itu masih choice. Tapi kalau sudah pasrah, there is no choice anymore. So submitting totally to Allah, it is up to Allah.
Everything Allah give to us, it is better. It is the best, the best, the best. Jadi tidak boleh pasrah. Masih diembel-embeli harapan itu tidak boleh. Saya pasrah ya Allah, tapi ya kalau bisa ya. Itu namanya tidak pasrah. Kebanyakan kita ini Bapak Ibu pasrahnya seperti itu. Saya pasrah tapi ya kalau bisa ya. Berarti tidak pasrah ini. Namanya pasrah komoditi. Paham toh? Kebanyakan saya Bapak Ibu selama ini ketika pasrah itu tidak sungguh-sungguh. Oke ya Pak ya. Paham? Oke, sekarang saya beri kesempatan 5 menit dulu. Yang sudah praktek dan apa kesulitannya, silakan. Silakan. Yang sudah praktek semalam, terus apa kesulitannya? Tidak ada. Ya, Ibu, silakan. Oh iya. Oke, sujud belum diajari toh? Oke. Iya, tidak apa-apa. Ini boleh kan kalau, tapi jangan di masjid ya. Kalau di rumah boleh, silakan ini di fotokopi dibesarkan, diletakkan di bawah kan boleh. Kecuali sujud yang tidak bisa ngintip. Susah toh? Nah, ya. Baiklah, sekarang ini cara-cara berdoa ya. Jadi ingat, satu menyebut apanya masalah. Masalahnya secara global atau secara rinci? Rinci. Wahai Allah, anakku nakal. Tidak boleh ngomong gitu itu. Oh, anaknya sendiri kok dicap nakal. Wahai Allah, anakku itu sudah banyak kebaikan yang dilakukan. Hanya satu, ini masih tidak baik sama orang tua. Yang kedua apa gitu loh, spesifik. Tidak baik sama orang tua itu juga umum. Dia sering ngomong kasar kepada saya, begitu. Nanti kalau Ibu tambahi boleh. Wahai Allah, Engkau Maha Kuasa, menaklukkan gelombang di laut yang menggunung, apalagi hanya menaklukkan hatinya anandaku, boleh ya. Oke ya, gitu. Baik, nggak ada lagi. Oke, sekarang kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu sudah bisa, rukuk sudah, i'tidal sudah. Oh belum tak? Oke, i'tidal. Saya khawatir tidak cukup waktunya. Oke, i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana. Ayo kita baca sekarang. Halaman berapa? 16. Rabbana walakal hamdu. Ya. Sudah, jangan sujud dulu sebelum merenungkan arti Rabbana walakal hamdu itu. Sebenarnya Pak, doa Rabbana walakal hamdu itu singkat. Aslinya panjang. Aslinya begini. Rabbana walakal hamd mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Masih ada terusannya. Ahlat thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang ini terakhir ini ada di masjid-masjid. Saya lihat di masjid-masjid seluruh di Toronto, di mana saja itu ada yang di itu. Allahumma la mani'a lima a'tayta. Oh Allah, jika Engkau sudah menghendaki uang itu masuk di saku saya, di dunia tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau sudah Engkau cabut, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi itu luar biasa. Baik, ayo kita renungannya. Kita bersama-sama. Setelah Rabbana lakal hamdu, ayo. Hanya Engkau, ayo. Ampunilah aku karena terlintas marah pujian manusia. Jadi semakin gini loh Bu ya, semakin mengharap pujian orang, semakin mudah stres. Maka di buku ini mengapa kok ada terapi sholat bahagia? Karena saya ingin memotong sumber stres.
Semakin ibu bapak ini mengharap terima kasih orang, mengharap dipuji orang, bapak ibu sudah calon orang dekat untuk stres. Saya kok tidak dihargai pekerjaan saya, itu stres. Mau diberi uang sekian banyak loh, kok tidak terima kasih, ini stres. Ngomong gini ini stres. Mengapa kok stres? Ya karena dia mengharap terima kasih. Balasan. Tapi kalau saya diberi uang setiap bulan, diberi di transfer $1.000, tapi dia terima kasih sama saya, kemudian saya ya tidak apa-apa, saya ini mengharap ridha Allah, bukan minta terima kasih dia. Itu. Tapi kalau enggak, itu manusia apa? Anjing saja loh. Iya toh? Loh, ngomong gini ini stres. Sudah stres ngomongnya jelek. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, buku ini kita putus. Setiap ikhtiar saya dan ibu saya ajari diri saya, jangan minta dipuji orang, jangan minta dihargai orang, jangan minta terima kasih orang. Maafkan saya Ali ini, wahai Allah, seringkali masih mengemis-ngemis apresiasi. Sekarang saya tanya, terjemahan Alhamdulillah itu apa? No, I mean in English. Iya, di situ terjemahannya all praise is due to Allah, is only to Allah. Pujian itu hanya milik Allah. Kalau Bapak Ibu ingin dipuji, berarti Bapak Ibu ingin merampas haknya Allah. Paham? Maka sekarang, tapi jangan dikira Pak saya ngomong begini terus gampang. Ini perjuangan berat. Mungkin kita umur 70 nanti baru bisa ini melepas. Rata-rata kalau kita tidak dihargai, tidak diapresiasi itu marah. Kamu berilah. Ibu memberi ngirim makanan ke orang itu, ketemu di masjid ini loh, tidak ngomong apa-apa, tidak ngomong terima kasih, tidak apa, seperti tidak diberi. Gimana rasanya hatinya ibu? Jujur, jujur. Apa-apa Pak. Ngirim makanan yang enak tuh, dikirim ke rumahnya, ya. Lalu ketemu di masjid sini, ya. Ketemu, tidak terima kasih. Rasanya gimana? Kesel toh? Ibu tahu toh? Ibu kesel itu stres namanya. Mengapa kesel? Karena ibu belum melakukan ini. Selama mengharap terima kasih itu pasti tidak ikhlas. Subhanallah, ujiannya berat orang ikhlas itu. Makanya gambarnya orang ikhlas itu seperti apa? Susah. Mahasiswa saya menyarankan gambarnya orang ikhlas itu seperti buang kotoran di WC, Pak. Ada nggak yang buang di WC terus aduh enak ya kamu ya? Tapi subhanallah, saya belum bisa seperti ini, bapak belum bisa seperti ini, ibu belum bisa seperti ini. Tapi jangan diteruskan gitu loh. Ayo kita setiap hari, saya setiap kita minta tolong sama Allah. Bantulah aku untuk tidak mengharap terima kasih, tidak mengharap pujian orang. Astagfirullahaladzim. Kita ini dosa semuanya ya. Merampas hanya Allah. Belajar. Jangan hanya mendengarkan, jangan hanya. Kalau agama itu hanya untuk didengarkan pengajian saja gampang, Pak. Saya datang ke sini bukan untuk memberitahu Bapak Ibu, tapi untuk merubah. Supaya Bapak Ibu lebih baik, lebih bahagia lah. Antara bahagia itu satu, tidak mengharap terima kasih, tidak mengharap apresiasi. Mengapa begitu? Di dalam Al-Quran disebut lebih banyak mana orang yang apresiasi dan tidak. Di dalam Al-Quran saya beritahu, wa qalilum min ibadiyasy syakur.
Al-Quran mengatakan hanya sedikit orang yang pintar terima kasih. Kamu tinggal di mana saja, di kantor, di keluarga, di masyarakat saja. Itu saya beritahu kata Allah, hanya sedikit di lingkunganmu itu yang menghargai kamu. Hanya sedikit Pak suami yang mengapresiasi istri. Kemarin kan suruh doa, ya Allah istriku tercantik, itu bingung semua. Saking lamanya begitu ya Pak ya. Baik. Terus nomor 2, ayo. Semua hal terjadi atas takdirmu, aku ridha dan ikhlas menerimanya. Diteruskan, wahai Allah, mengharap penghormatan, pujian dan terima kasih orang. Sebaliknya, kuatkan kesabaran menghadapi cacian dan kebalikan orang. Jadi kita jangan mengharap penghormatan pujian, tapi kita harus itu. Saya dulu waktu belajar bahasa Inggris di 900 dulu, saya heran kalau that suit looks good on you gitu. Itu kan seneng toh, pakaianmu bagus sekali. Itu kalau di Indonesia, maaf tidak punya uang kecil mesti. Iya kan? Karena saking langkahnya ngomong begitu. Padahal orang katakan gitu seneng enggak? Aduh, ibu kelihatannya fresh hari ini. Gitu. Alhamdulillah. Senang. Lah ngomong gitu aja kok susah itu. Kita ini hidup kan menyenangkan orang. Kita masuk kemudian ada orang yang mempersilakan kita duluan, ya subhanallah, terima kasih, mudah-mudahan dibalas Allah, kan enak. Jangan diam saja. Kalau diam itu Bapak Ibu termasuk aliran kebatinan. Ngomong gitu loh. Cool. Nah gitu tuh, Islam itu ngajari yang ekspresif. Baik, nomor 2, ayo. Aku ikhlas tidak mengeluh atas semua takdirmu, rencanamu pasti lebih baik dari rencana hidupku, takdirmu pasti yang terbaik untukku. Subhanallah. Terus baru setelah itu kemudian sujud. Jadi agak lama juga. Rabbana lakal hamdu. Terus berdiri aja lembut. Terus ini, tidak apa-apa lah untuk praktek di rumah dibaca saja. Ya, tapi jangan di masjid. Kalau nanti Bapak Ibu ada orang bertanya menyangkut buku ini dan orangnya kelihatannya tuh sinis, jangan dijawab. Kalau bertanya dijawab, kalau kelihatan sinis jangan dijawab. Ya, ini apa ini? Musrik. Terima kasih. Ini data. Terima kasih. Saya nggak mau ini. Nggak apa-apa. Terima kasih. Jangan dijawab. Nanti kalau dijelaskan, kalau orang bertanya dengan orang mengcounter itu beda. Saya tidak pernah menjawab orang yang mengcounter saya. Sebab itu nadanya sudah nada tidak suka. Orang tidak suka, dia apa-apakan kita tidak suka. Perhatikan aja, dikasih dalil apa saja nggak bisa. Lebih baik saya bilang thank you very much. Bapak salah, memang engkau lah yang paling benar. Selesai. Ini masuk neraka. Terima kasih Bapak yang punya surga sendiri. Lelah kita kalau mewakili orang-orang seperti itu. Jadi kalau saya pesan pada yang bertanya soal bukti, kalau bertanya silakan jawab. Tapi kalau kelihatannya nadanya sudah mulai agak itu, jangan dijawab. Pesan saya sebagai penulis buku, jangan dijawab. Ya. Tidak ada Pak sebuah karya yang tidak ada di musuh orang, itu tidak ada Pak. Quran saja itu di musuh orang kok. Iya, dikritik. Jadi buku saya pernah ada orang Pak yang buku saya dipegang untuk dibuang, najis ini. Orangnya mau dibunuh sama yang membaca buku itu.
bilang saya, Pak, saya bunuh orang tua. Loh, kenapa saya ini penulisnya nggak apa-apa kok kamu bingung? Jadi biasa Pak, biasa aja. Jadi ibu kamu udah mulai ke Pak, biasa aja. Jadi, oh iya, terima kasih, ya, ini Pak, terima kasih. Gitu aja, terima kasih. Kita lebih baik menggunakan energi untuk kerja, sedekah daripada habis energi kita sampai ototnya habis energi kita. Lebih baik ibu kerja dapat uang banyak berikan kepada fakir miskin. Baik Pak ya, nah, ini sudah. Setelah itu sujud sekarang. Setelah subhan, ibu biasanya apa bapak ibu apa? Ya, subhana rabbiyal a'la. Ada macam-macam Bu, Pak. Ada subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi. Ada subhana rabbiyal a'la dengan wa bihamdi. Ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada yang subuh kudus rabbul malaikati wa ruh. Ada yang Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ada yang Allah maj'al fi qalbi nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi sam'i basari nur. Ada 13 macam. Bapak Ibu pilih yang mana silakan. Tetapi apa yang saya rangkum di sini adalah sudah saya rangkum dari seluruh doa-doa itu. Ayo silakan waktu sujud setelah baca doa dibaca ibu-ibu dulu nomor 1. Ya, jadi setiap sujud ingat orang tuanya. Kok bisa kalau ada orang hidup terus waktu sujud nggak ingat orang tuanya? Itu anak macam apa? Itu anak durhaka. Nomor 2, ayo bapak-bapak baca. Nah kalau bapak doanya hanya subhanallah tidak ketemu poin 2 ini. Poin 2 ini saya ambil dari doa Rasulullah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, gitu. Berikan aku cahaya. Nomor 3, ayo. Ini yang kata-kata ini diulang 3 kali. Rukuk, sujud, tasyahud. Oke ya. Ayo diteruskan. Semuanya sama-sama. Yang keras suaranya. Subhanallah. Jadi ketika sujud, ibu bapak, orang tua bapak ibu senang enggak? Coba di dalam kubur doakan, oh Allah, jadikan kebaikannya itu engkau jadikan orang-orang yang merawat dia, bebaskan dari siksa kubur. Semula disiksa oleh Allah dalam kubur, lalu ketika bapak ibu sujud dihentikan. Nggak ada anak baik melebihi ini, ya. Bisa saja dia mati dengan membawa kesalahan yang setumpuk, ditumpuk ke langit tidak muat, digelar di bumi tidak cukup. Tapi karena ibu menangis, bapak menangis untuk orang tua, Allah mengatakan ini doanya anaknya, memang orang tua saya maafkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita sujud tidak nangis sama untuk orang tua, dan tidak hanya orang tua ini, untuk istri, untuk anak, untuk suami. Dan yang tidak cukup itu, waktu sujud kita memintakan rahmat untuk ini, untuk orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita.
Saya ini pernah di malam-malam dengan Pak Dubes, kalau setelah sebelum sahur, tidak usah saya sebutkan Dubes yang mana. Terus, Pak, coba Pak, Bapak tulis di sini, di kertas ini Pak, sebutkan Pak 10 orang yang berjasa di dalam karir Bapak. Dia menulis itu sambil menangis. Subhanallah, iya Pak ya. Saya loh Pak, kok tidak pernah seumur hidup sholat dan mendoakan orang ini. Kok bisa-bisanya ya Pak. Waktu Bapak kuliah dulu, yang meminjami uang untuk kuliah itu takdirnya. Kenapa sekarang diam saja, tidak mendoakan? Ya toh? Mestinya kan didoakan. Ya Allah, saya ini bisa sarjana begini karena dulu ada Pak D saya, Pak Mahmud dulu, Pak D Mahmud, atau Budi saya, atau bibi saya yang meminjami gelangnya untuk saya. Ya Allah, rahmati dia yang dalam kuburnya, dan anak-anaknya jadikan orang-orang yang sukses semuanya. Masya Allah. Gitu loh Pak, hidup itu begitu. Makanya disitu saya tulis, dan kalau saya ini punya kebaikan, berikan itu untuk Bapak Ibuku, pahalanya, dan juga untuk orang-orang yang berjasa mengantarkan aku sampai menjadi orang seperti ini. Kalau ibu-ibu nulis saja, siapa orang berjasa dalam hidup ini? Saya kira banyak. Banyak. Apalagi kalau sampai detail-detail. Dulu waktu mengambil rumah nggak punya uang, lalu mertuanya bilang, sudahlah ini gelangnya ibu, lah itu sepeda motornya ayah, kamu jual nggak apa-apa Dok, ini supaya kamu segera punya rumah. Masa gitu? Orang-orang seperti itu. Lalu pada waktu daftar sana nggak ngerti caranya, ditolong orang, sini saya isikan ininya. Masa itu dari disebut, tadi doakan. Jadi kita ini bahagia Pak, kalau kita ini selalu mengapresiasi orang dalam sujud ini. Terus nomor 2, ayo berikan cahayamu, ayo Pak, untuk istri, suami dan anak-anakku, agar hatiku bersih dari iri dan dengkian. Mari toh kita hapuskan semua perkataan kami benar, menyenangkan dan menyemangati orang, serta telinga kami peka terhadap Al-Quran dan panggilan adzan. Nomor 3, loh jangan Bu. Ya Allah, lanjutkan sendiri. Engkau sudah bisa membaca sendiri ya Allah. Ayo lanjutkan, ini lihat halaman berapa itu. Nah itu Pak, sama dengan rukuk lah. Silakan, ayo dibaca lagi, kembali lagi. Jadi kalau sudah hafal 1, itu nanti hafal semuanya. Ketemu? Ayo. Wahai Allah. Loh, kan sudah membungkuk. Ingat Bu, itu halaman 14. Nomor 1 sampai 4. Nah, itu. Ya kalau aku tunduk membuku ya tidak cocok kalau sujud tunduk membuku. Rukuk lagi. Apa? Sebentar Bu. Halaman. Sabar. Halaman berapa Bu? Poinnya 1 sampai 4. ya, berarti mulainya wahai Allah. Sebentar, ini dulu. Wahai Allah. Ayo dibaca dulu. Loh, aku tunduk lagi. Sebentar, sabar. Lihat halaman 14. Iya, 14. Poinnya nomor 1 sampai 4. Sebentar ya. 14.
Poinnya 1 sampai 4. Sudah ketemu Bu? Kalau ibu nanti wahai Allah aku udah membuku, tidak cocok ini sujud kok membuku. Iya betul. Tambahan. Nah ayo dibaca lagi. Wahai Allah aku mempunyai masalah. Ingat ketika mempunyai masalah ini, perhatikan yang tadi itu spesifik dong. Terus nomor 2. Terus iya. Terus 3. Nah, menolong aku itu langsung difokuskan pada masalahnya. Kalau penyakit ya penyakitnya, kalau ini ya toh. Terus empat. Ya, alhamdulillah. Jadi ingat, terserah engkau itu berarti diberi tidak diberi itu tetap terima. Enggak boleh. Ketika sholat ini penting Bu. Kalau enggak, banyak orang ateis jadi karena ini. Karena dia maunya dia minta merah ya diberi merah. Paham? Ketika tidak diberi merah, dia berkata, maaf, aku nggak percaya lagi sama Allah, karena Allah ini gimana? Katanya maha mendengar. Aku minta merah kok diberi putih, diberi hijau. Padahal kalau pasrah ini, saya minta merah, engkau beri hijau, terima kasih. Engkau beri putih, terima kasih. Sebab tidak ada keputusanmu yang tidak baik. Allah Subhanahu maka nah gitu Bu, jadi jangan kemudian berdoa kemudian ya Allah lanjutkan sendiri. Wahai Allah baca sendiri ya halaman 14. Sekarang duduk di antara 2 sujud. Kemarin sudah yang saya jelaskan Bu ya. Masa semuanya kok belum. Enggak, tapi pada belajar tidak apa-apa lah. Saya ini kejar, saya khawatir hari ini tidak cukup karena prakteknya agak lama nanti. Ya praktek aja langsung Pak. Besok sudah ada toh? Nggak ada besok ya. No. Oke, sekarang yang ini untuk duduk di antara dan sujud bagian sendiri ya. Iya. Oke, sekarang tasyahud. Tasyahud saja ada. Jadi ketika tasyahud setelah baca doa jangan salam, renungkan dulu. Ayo baca sama-sama sholawat. Muhammad wa sallam Muhammad. Berikan aku kekuatan menyontoh akhlaknya. 2. Jadikan syahadat pegangan hidup dan juga penutup hidupku. 3. Nah, sama dengan rukuk sujud tadi, aku serahkan hidup mati sehat sakit kaya miskin dan semua besar kepadamu. Mengapa ada tambahan Bu? Jadi sebenarnya kalau tanpa tambahan ini sudah cukup, tapi nilainya 60. Gitu. Jadi pokoknya Ibu hanya sampai 3 ini itu sudah lumayan daripada kemarin. Tapi bagi saya tidak puas. Mengapa? Ada yang lebih baik, kita memilih yang baik saja. Ayo, 1. Silakan tambahan. Nah ini mengapa Bu? Ini namanya breakdown dari sholawat tadi. Kalau kita membaca sholawat Nabi itu jangan hanya sholawatnya, tapi niat untuk mengikuti Nabi itu loh. Jangan mulutnya saja. Semua malam baca sholawat saja, tapi akhlaknya tidak berubah. Ya lumayan, bukan jelek.
Bukan jelek, tapi kita sholawat itu, setiap sholawat itu ada tekad. Ya Allah, jadikan aku ini cara bergaul saya, ngomong saya, mimpin istri saya, akhlak kepada tetangga saya seperti Rasulullah. Maka di sini jadikan aku, ya istriku, ya anakku, akhlaknya seperti Rasulullah. Terus akan mudahkan aku dan di Madinah serta berdoa di dekat makam Nabi. Nah, karena kita baca salawat Nabi, aku ingin juga ya Allah membaca salawat ini di makam tempat kelahiran Nabimu. Aku juga ingin juga membaca salawat di dekat makam Nabimu. Terus di surga juga pertemukan kami sekeluarga, ya bapakku ya ibuku dengan nabimu. Masya Allah, enak sekali. Jadi lama. Saya subuh kemarin sholat di masjid orang Bangladesh itu, saya tasyahud itu lama. Memang saya ya walaupun belum komat ya, saya gini terus, saya ingatkan semuanya di gini kan, kamu jawab apa ya, langsung saya salam aja, assalamualaikum, karena dia butuh saya. Dia tidak ngerti kalau saya tidak ngerti, dia tidak ngerti kalau saya sedang sholat. Karena kalau sholat kok ininya diam, padahal diam saya itu ini. Jadi lama kan ini. Terus dua, jadikan syahadat penambah percaya diriku, penghilang kecemasanku, penerimaan kerjaku dan menguat optimisku. Jadikan la ilaha illallah. Masya Allah. Tiga, seperti tadi ya. Engkau maha tahu. Lanjut. Masa saya terus ya Allah. Ayo. Nah sekarang terakhir sudah. Sebelum salam, ibu harus mengekspresikan diri. Terima kasih, saya senang ya Allah dengan sholat ini. Senang sekali. Tapi apa artinya saya senang sedangkan orang lain tidak senang? Apa artinya aku bahagia sedangkan masih ada orang menderita? Oh Allah, aku akan menoleh ke kanan dan jadikan orang di seluruh dunia di sebelah kanan saya ini kau bahagiakan. Khususnya yang di sebelah kanan ini, yang duduk ini. Oh Allah, saya senang sekali. Tapi saya ingin juga seluruh orang di sebelah kiri saya di dunia ini juga senang dan sukses atas rahmatmu. Kalau Bapak Ibu mau doa begitu, malah ketika salam itu kita pandang betul, kita doakan. Itu untungnya ketika Bapak mendoakan sungguh-sungguh orang di sini tadi, itu malaikat yang berdoa, ya Allah, ada orang mendoakan orang lain, sekarang aku ganti yang mendoakan dia. Ini namanya password untuk mengakses doa malaikat. Semakin banyak kita mendoakan orang, semakin malaikat mendoakan kita. Iya. Umpamanya gini ya, ada orang doa di pojok situ, ini, ibu tahu, loh, sudah isya ya? Gak apa-apa nanti gini. Kalau nanti sudah usah kita undur sedikit. Ibu bab gini ya, ada orang doa di situ. Ibu kan tidak ngerti kan doa apa tuh? Ibu di sana duduk tidak apa-apa. Amin, amin, amin. Berarti ibu mendoakan siapa? Mendoakan orang yang sedang berdoa. Oke. Lalu siapa mendoakan ibu? Malaikat. Sip. Gitu loh. Jadi kita ini, hidup kita itu adalah untuk orang terus. Nah ini kalau di masjid betapa indahnya, kalau menoleh ke kanan ke kiri jangan pilih-pilih. Ketika menoleh ke kanan, tuh, akhirnya nggak jadi. Tuh, ini yang punya hutang nggak bayar-bayar.
Artinya gini, salamnya ke atas, assalamualaikum. Maka kita tahu kok orang sholat jamaah itu adalah menetralisir hati supaya hilang semuanya. Baik, sekarang kita coba pada sekarang. Ada bapak sekarang, bapak kalau sini, bapak praktek sini, bapak duduk sini, bapak berdiri semuanya. Sekarang praktek semuanya. Kita praktek sebentar. Bagi semuanya, ibu-ibu semua. Posisinya itu aja, posisinya seperti itu aja. Tapi bapak-bapak baris seperti soft lah. Silakan bapak ibu berdiri. Yang di kursi tetap di kursi. Yang pokoknya yang kesulitan rukuk sujud duduk. Ambulan sudah tutup ini. Ya, silakan. Bapak posisinya menghadap kiblat bapak. Menghadap kiblat bapak. Begitu. Ini tidak sholat loh ya. Ini latihan sholat. Jadi yang datang bulan tetap aja. Ini tidak sholat. Ini latihan. Ya. Jadi ini tidak usah pakaian apapun, tidak apa-apa. Pokoknya ini tidak pakai sholat, tidak apa-apa. Pokoknya ini apa? Latihan. Iya, latihan ini. Untuk latihan ini 1 rakaat saja ya. 100 sama 1? Ya. Baik. Awas, takbir kemarin sudah saya ajari takbir itu menghadap mana? Ke? Ya. Jangan takbir itu ke sini. Ini diarahkan ke Ka'bah, ya. Jangan begini. Kalau begini kemana? Ini ke Hollywood. Jangan begini. Ada kan orang takbir begini. Allah. Kemana? Ke bumi toh? Ke Ka'bah. Semuanya ke Ka'bah. Ya. Ada yang begini. Allah. Kemana ini? Ini berarti jadi astronot. Ke Ka'bah, ke Ka'bah. Soal begini itu pilihan terserah. Nah, nanti kemudian ini di sini boleh, ya, di dada boleh, pokoknya apa saja boleh. Nah, itu ya. Ada yang begini di bawah dada boleh, ya, di bawah pusar boleh. Bangladesh di bawah pusar, semua Bangladesh di bawah pusar. Ini, yang nggak boleh yang ini. Paham? Semuanya. Oke. Ayo sekarang saya panggil ya. Allahu Akbar. Ya, setelah Ibu baca Fatihah, Bapak baca Fatihah, silakan. Fatihah dulu. Amin. Sudah, jangan baca surat dulu. Sekarang direnungkan dulu. Subhan, syukur dulu. Wahai Allah, saya jangan diucapkan dalam hati aja ya. Wahai Allah, saya terima kasih kepadamu. Nomor 1, saya ini dilahirkan dari wanita yang luar biasa bagi saya. Itu ibundaku. Saya bisa begini ya karena doa ibundaku, ibuku ya Allah. Terima kasih saya punya ibu yang seperti ini. Nomor 2, terima kasih ya Allah, saya punya ayah yang luar biasa. Dia bekerja keras, disiplin mendidik saya, pengorbanannya tidak main-main untuk mengantarkan saya sampai menjadi orang. Terima kasih ya Allah, saya didampingi pria yang luar biasa sabarnya, taat agama suami saya.
sebut kebaikan suami ibu, 3 kebaikan suami ibu. Yang bapak tolong sebut kebaikan istri, 3 kebaikannya. Keempat, terima kasih ya Allah, saya punya anak yang nomor 1. Silakan sebut kebaikan anaknya yang nomor 1. Jangan menyebut kekurangannya. Waktu berdiri ini yang disebut adalah kebaikannya saja. Terus anak nomor 2, terima kasih ya Allah, saya dulu pernah berdosa dan sekarang atas petunjukmu sekarang saya sudah lebih baik. Terima kasih ya Allah, saya punya penyakit tapi masih kau hidupkan sampai malam ini. Terima kasih ya Allah, saya engkau cukupi rezeki kami sehingga saya tidak menjadi gelandangan di jalan-jalan itu. Terima kasih ya Allah, saya sumber rezeki yang jelas. Terima kasih ya Allah, saya bisa mengumrohkan ibu saya. Terima kasih ya Allah, saya bisa nyekolahkan adik-adik saya. Silakan Bapak Ibu sebut semuanya rahmat-rahmat nikmat-nikmat Allah yang Bapak tulis kemarin. Ampunilah saya ya Allah yang sudah seperti ini tapi masih mengeluh. Sayalah orang yang engkau tampar muka kami dengan firman-Mu, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kamu ini pembohong, kamu itu pendusta. Sudah banyak nikmat tapi engkau merasa belum terus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya sudah, nanti ditambah sendiri di rumah. Sekarang nomor 2 adalah subhan, D-nya bimbingan. Oh Allah, bimbinglah aku menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi pekerja yang baik. Bimbinglah aku menjadi istri yang baik, menjadi suami ibu yang baik. Bimbinglah anakku, bimbinglah. Terus silakan yang Bapak Ibu minta untuk diberi petunjuk siapa, silakan. Sudah ya, itu. Terus setelah itu baru membaca surat. Silakan baca surat sekehendaknya. Ya, dianggap cukup. Sekarang silakan rukuk. Allahu Akbar. Ya, diupayakan yang sehat ya, yang pada orang sehat itu kaki otot di belakang betis itu ketarik yang sekeras-kerasnya. Maka bisa posisi badannya dimajukan sedikit. Mohon maaf ya, saya harus membetulkan ibu ya, mohon maaf ya. Bu, saya ini jangan begini bu. Ya, leher itu lurus, ya, leher itu lurus. Jangan ditekuk ke bawah, ini terlalu tinggi. Maaf. Lurus. Nah, begini, lurus. Ya, seperti itu, maaf, terus. Ya. Kalau tidak kuat sekarang duduk, ketarik nih Pak, sudah ya Pak ya. Oke, Pak. Yang tidak kuat silakan duduk, yang tidak kuat silakan jangan dipaksakan. Ya, sudah bagus Pak. Ketarik ini Pak, sudah tarik. Ya, terlalu ini Pak, terlalu. Terus, tarik Pak, tarik. Agak rendah, posisi kaki agak rendah, jangan mepet. Oke, ya. Ya, silakan saya pimpin doanya. Baca subhanallah berarti. Nah, pada saat begini, wahai Allah, saya tunduk membungkuk. Saya pasrahkan segalanya kepadamu. Apakah saya hidup atau mati, ini saya pasrahkan kepadamu.
sehat atau sakit, maaf Bu, jangan bicara Bu. Halo Ibu, jangan bicara supaya ini saya berkonsentrasi. Wahai Allah, saya punya masalah yaitu, silakan yang punya masalah sebut masalahnya. Lalu yang kedua, saya ikhlas dan ridho, saya tidak mengeluh. Kalau sampai mengeluh, maafkan saya. Yang ketiga, saya yakin Engkau pasti Maha Kuasa menolong saya. Wahai Allah, saya pasrah kepadamu, terserah Engkau. Jangankan masalahku, nyawaku ini urusanmu, saya pasrahkan kepadamu. Baik, sami Allahu liman hamidah. Pelan. Ya, lembut. Ya, tarik nafas. Tahan sedikit, turunkan lagi tangan. Ya, turunkan tangan dan tarik nafas lagi. Ya, itu maksudnya apa? Maksudnya supaya darah yang baru naik ini tidak kaget dan nanti bisa jatuh, nanti bisa pingsan ya. Rabbana lakal hamdu. Ya, wahai Allah, hanya Engkau yang berhak dipuji. Maafkan saya jika mengharap pujian orang. Jadikan saya ini selalu memuji orang, mengapresiasi orang, dan tidak mengemis rasa terima kasih orang. Wahai Allah, kuatkan aku untuk menerima cacian orang. Wahai Allah, saya ikhlas ridho. Sekali lagi katakan, saya ikhlas ridho apapun pemberianmu. Ya, sekarang sujud ya, pelan-pelan. Allahu Akbar. Ya. Baca doa. Untuk sujud pertama dibaca yang biasa, tapi tidak usah lama-lama ya. Untuk sujud pertama tidak perlu lama-lama. Sebab nanti kalau lama-lama itu nanti bingung sujud pertama atau kedua. Sujud yang pertama singkat saja. Allahu Akbar. Silakan duduk. Duduk di antara dua sujud. Nah ini bapak-bapak ibu banyak yang punggungnya melengkung. Tidak boleh melengkung, tegak. Nah gitu, bagi yang sehat loh ya, yang sakit jangan. Yang tegak supaya kelihatan gagah kayak tentara gitu ya. Nah gini, jadi tegak supaya tulangnya tidak gini. Kalau nanti sering membungkuk itu, kalau tua itu cenderungannya itu membungkuk. Silakan baca doa. Baik, rumusnya kan aksi. Satu, ampunilah dosa-dosaku wahai Allah. Tidak apa-apa, ingat-ingat dosa-dosa masa lalu disebut semuanya. Ampunilah aku orang yang bla 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 bla. Dua, kasihanilah aku ya Allah. Berikan kasih-Mu kepadaku supaya hidupku penuh kasih dalam keluargaku. Berikan kasih-Mu kepadaku sehingga Engkau memberi rezeki yang banyak untuk aku. Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak agar saya bisa berdakwah lebih banyak dan saya bisa memberikan bantuan untuk fakir miskin lebih banyak. Berikan aku rezeki yang banyak karena aku ingin, silakan, ingin apa? Karena aku ingin menghajikan seluruh guru-guru yang pernah ngajari saya mulai TK sampai terakhir. Atau saya ingin membangunkan rumah, silakan. Wahai Allah, sembuhkan penyakitku. Wahai Allah, berikan aku petunjuk iman. Nah sudah cukup, awas punggungnya jangan melengkung lagi, tegak lagi punggungnya ya. Nah gitu, supaya gagah gitu. Orang Islam harus gagah. Nah sekarang sujud yang kedua lah. Sujud yang kedua ini yang sangat lama. Allahu Akbar. Yang tidak kuat pun jangan dipaksa. Wahai Allah, aku bersujud untuk memohonkan ampun untuk saya, untuk istri saya, suami saya, anak-anak saya. Tapi yang penting juga adalah ampunilah ibuku ya Allah. Ampunilah bapakku, khususnya yang sudah meninggal dunia. Bebaskanlah mereka dari siksa kuburmu
lalu jadikan kuburannya itu tempat yang indah sehingga tidak kesepian. Ampunilah juga orang-orang, rahmati dan ampunilah orang-orang yang berbuat baik kepada saya selama hidup saya. Nomor 2, wahai Allah, saya punya masalah. Silakan, ya, masalahnya disebut. Yang rinci, yang fokus. Jangan minta dulu, hanya cerita, Nggak usah ya Allah berikan, enggak, cerita dulu. Ya Allah, saya punya masalah, yaitu nomor 2, saya ikhlas ya Allah, saya tidak mengeluh. Memang kemarin kami sering mengeluh, benar-benar karena kebodohan saya. Ampunilah saya melalui sujud ini ya Allah. Nomor 3, saya yakin Engkau pasti Maha Kuasa menolong saya untuk titik. Wahai Allah, tidak mungkinlah Engkau meninggalkan aku sendirian. Terlalu berat hidup saya kalau Engkau tinggalkan. Dan kami yakin Engkau tidak akan meninggalkan aku, tidak akan membiarkan aku sendirian mengatasi masalahku. Terakhir, wahai Allah, saya pasrah kepadamu. Apapun pemberianmu saya terima dengan senang hati, sebab takdirmu pasti yang terbaik untuk saya. Itu masalah saya nomor 1 ya Allah. Ada lagi masalah saya nomor 2, yaitu silakan. Masalah disebut. Yang kedua, ridho tidak mengeluh. Yang ketiga, yakin. Yang keempat, pasrah. Silakan sekarang tasyahud akhir. Allahu Akbar. Ya, tasyahud akhir silakan. Ingat, punggung jangan melengkung lagi, ya, tegak. Nah, setelah baca tahiyat, tasyahud, ya, ingat rumusnya sosial sholawat dulu tuh. Wahai Allah, sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Jadikan ya Allah, aku ini, suamiku, ya istriku, anakku ini akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Mudahkan aku dan keluargaku untuk tawaf di Makkah, tempat kelahiran Nabi, lalu baca sholawat di makam Nabimu. Wahai Allah, aku ingin nanti setelah meninggal dunia, nanti setelah dibangkitkan, ditolong Nabimu. Dan aku ingin nanti dikumpulkan di surga bersama ibundaku, ayahandaku, istri, suamiku, dan anak-anakku di surga bersama Rasulullah SAW. Wahai Allah, aku punya masalah, yaitu silakan. Jangan meminta dulu, cerita saja masalahnya, cerita saja. Nomor 2, saya ikhlas, ridho, tidak mengeluh. Yang ketiga, saya yakin Engkau Maha Kuasa menolong saya untuk titik. Nanti dikembangkan sendiri kalau salah di rumah. Terakhir, saya pasrah kepadamu. Ya Allah, saya alhamdulillah dengan sholat seperti ini saya lebih bahagia. Aku ingin menoleh ke kanan dan seluruh orang di dunia ini sebelah kanan saya, khususnya orang di sebelah saya ini, Engkau bahagiakan dunia akhiratnya. Aku ingin juga, aku akan menoleh ke kiri dan orang-orang di sebelah kiri saya ini saya doakan juga menjadi orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Silakan, salam kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipandangnya sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu selesai. Ya memang tidak pernah rukuk lama, tidak pernah sujud lama ya.
Tapi nanti ya. Sholat siang hari tidak mungkin lah, karena apa? Sibuk, ya. Ini cocoknya ya kalau malam hari. Tapi kalau duha, pokoknya seluruh sholat sunnah. Seluruh sholat sunnah. Iya, siang boleh, pagi boleh. Ya. Ada ibu-ibu yang kalau pagi sudah ada pekerjaan, ya sudah daripada nonton televisi, rukuk yang lama. Jangan takut jatuh, ya. Jangan takut jatuh. Memang setan ini kadang-kadang sebenarnya kita kuat. Yang memang nggak kuat bapak-bapak saya tahu. Ada yang menurut dokter memang kuat. Tapi ada juga yang memang kita ini secara psikis itu setan memang nggak senang. Ya itu kita rukuk lama setan itu pada nggak suka. Maka ada saja itu rasa mau kentut, mau ini itu selalu ada. Memang dibuat begitu, dikondisikan begitu. Terasa kok ini gini, tapi jangan menyerah. Tapi memang sekarang masih pertama ya. Jadi berat memang, tapi nanti lama-lama. Ya kalau bapak jangankan rukuk ya, bapak ibu tidak pernah jalan kaki aja, coba jalan 1 jam. Itulah panjang ceritanya. Ya itu ya Pak. Oke, silakan ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah praktek Al-Fatihah terus renungan Pak. Iya Ibu. Setelah itu lupa membaca surat saking Enggak apa-apa. Terus balik lagi. Enggak usah Bu, karena baca surat itu sunnah. Enggak usah balik lagi. Mengapa sujud yang pertama saya nggak boleh lama? Kalau nanti sujud yang pertama lama, itu seringkali lupa sujud yang keduanya. Dulu ketika saya training pertama, itu banyak korban. Sudah pulang, Pak, kemarin saya ternyata sujud saya hanya 1. Oke. Jadi memang karena training sudah sering, sekarang sudah saya putuskan sujud pertama pendek saja. Berarti kalau sujud pendek mesti sujud pertama. Kalau sujud panjang mesti kedua. Nah gitu loh. Makanya tadi. Jadi jangan takut jatuh, jangan apa. Mati ya sudah. Ya. Biar mati ya sudah. Mati sujud bagus kan? Mati lu bagus kan? Jangan menyerah. Tapi kalau menurut dokter jangan dipaksakan. Tapi kalau karena pertimbangan sendiri, lawan. Ya, lawan. Oke. Jadi tidak usah balik lagi Bu ya. Apalagi balik ditambahin. Aduh, lupa. Oke, silakan yang lain. Ya Bu, silakan. Saya praktek semalam. Iya Bu. Alhamdulillah rasanya kok itu agak nyaman. Agak nyaman. Ya, alhamdulillah nyaman sesudah renungan itu sesudah supaya agak berasa gitu. Iya Bu, memang. Ini memang terapi bahagia itu di sini. Maaf, terapi bahagia itu bukan berarti ketika sakit langsung sembuh. Saya tidak ngurus sembuh. Saya ini tidak ngurus sembuh. Saya ini ngajari Bapak Ibu, nikmatilah penyakit itu, tapi jangan sampai tidak ke dokter. Gitu loh. Jadi ketika orang sudah menyikapi penyakitnya, ya sudah lah. Menyikapi tidak punya duit, ya sudah. Saya yakin tidak punya duit kan sekarang, besok kan bisa. Oke ya Bu ya, gitu. Silakan Bapak-bapak, Ibu silakan. Ada pertanyaan atau mau mengungkapkan pengalaman? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rakaat yang mana yang terbaik? Oke, good. Ya. Oke, saya paham. Ayo, please. Betul ini pertanyaan ini. Tidak ada ketentuan rakaat yang mana. Ibu pilih sendiri. Oke? Kalau mau setiap rakaat, boleh? Kenapa tidak boleh? Tapi kalau ibu memilih rakaat pertama, oke, please. Rakaat kedua, silakan. Paham Bu ya? So, tidak ada ketentuan.
Oke. Sebentar. Saya sebagai manusia, Ya. sedangkan sholat wajib saja 4 rakaat, misalnya 4 rakaat sholat, Ya. kadang-kadang suka lupa udah rakaat berapa. Ya. Apalagi kalau Oke. kita mengadakan tambahan ini. Jadi Oke, saya paham Bu ya. Mohon maaf saya singkat sedikit karena ini waktunya mepet ya. Saya paham Bu ya. Semuanya ini bertahap. Ibu kalau keluar rakaat nggak apa-apa, ibu pegang pulpen ya. Rakaat pertama berarti di sini, rakaat kedua di gambar ini, rakaat ketiga di boleh, tangannya gini boleh. Paham? Waktu sujud itu menggerakkan pulpen ini loh ke sini boleh. Paham? Saya pun jadi imam, nggak ada imam sholat khusyuk itu nggak ada. Makanya saya nggak senang jadi imam. Imam itu yang mikir ayatnya, mikir rakaatnya, toh. Yang enak yang makmum ini. Rokok. Rakaat berapa? Tidak ngurus. Saya Bu jadi imam, ya gitu sama dan ini saya katakan sini. Nanti kalau sujud lagi, oh ini. Karena yang di apalagi dokter Ales, oke? Kalau tetap nggak bisa, ibu pasang bel aja, kalau pertama, apa saja silakan. Mana yang bisa bikin itu? Pokoknya apa saja, terserah ibu tekniknya apa, oke Bu ya? Apalagi perenungan seperti ini tidak bisa, 3 bulan pun tidak bisa kalau tidak sungguh-sungguh. Jangan kemudian bermimpi saya sebagai binaragawan datang ke sini langsung sekam semalam tangannya di rumah, ngawur aja seperti apa aja. Jadi itu perlu proses ibu, perlu proses. Bagi yang jangankan khusyuk, sholat yang fardu saja belum, ya ngomong dong waktu sujud, ya Allah saya ini sholat saya masih lubang-lubang, berilah aku untuk. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan manfaat ini kita tunda sedikit, tidak apa-apa, salat isya ya, karena untuk kepentingan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.